Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral akhwat wal ummahat yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah sempurnakan untuk kita. Pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kita dapat berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah, tempat yang dicintai Allah, tempat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Semoga setiap usaha kita menuju tempat ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang memuliakan Allah, ketika kita hidup di dunia ini, maka pasti orang hidup itu ingin bahagia, dan semua dari inti kehidupan seorang hamba itu pasti dia ingin meraih kebahagiaan. Hanya saja para ulama kemudian menjelaskan bahwa kebahagiaan itu, selama kebahagiaan itu di dunia, maka itu kebahagiaan yang nisbi, kebahagiaan yang fana, kebahagiaan yang sementara. Karena sejatinya kebahagiaan yang abadi itu adalah ketika kita nanti bahagia di kehidupan setelah kematian kita, ya. Yang selamanya itu bukan di dunia, tapi yang selamanya itu nanti di akhirat. Bahkan kebahagiaan di dunia itu syarat dengan kesedihan, syarat dengan rasa susah payah, syarat dengan darah dan air mata, baru kemudian bisa mendapatkan kebahagiaan, dan itu pun tidak selamanya. Kalau kebahagiaan itu harus diambil dan harus digapai dengan susah payah, keringat, air mata, kesedihan, susah payah, capek, lalu kemudian kebahagiaannya abadi, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian kebahagiaannya hanya sementara, maka tidaklah seorang mukmin baik untuk hanya sekedar mengejar kebahagiaan yang sifatnya sementara. Ada seorang ulama bernama Al-Alamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, atau sering kita sebut dengan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man aradal amna fid dunya was sa'adata fil akhirah fa'alaihi bihadad din. Barang siapa yang ingin meraih keamanan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat, hendaknya dia berpegang teguh kepada agama ini, ya. Dalam perkataan yang lain, ada juga seorang ulama bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, tahsulus sa'adah ba'dal mauti bil imani wal islam. Seseorang itu akan benar-benar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun setelah kematiannya dengan Islam dan dengan iman. Maka kita sepakat, kalau kita ingin bahagia, maka kita harus berpegang erat dan harus berpegang teguh kepada agama ini. Hanya saja kalau kita dikasih gelontoran satu paket berpegang teguh kepada agama tanpa kita tahu jalan dan alamatnya, kita tentu akan sulit menerjemahkannya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang apa saja jalan-jalan menuju kebahagiaan. Banyak sekali ulama yang membahas tentang kebahagiaan ini. Ada kitab judulnya Sa'adatud Darain, kebahagiaan di dua
tempat dunia dan akhirat. Ada kitab judulnya Miftahu Daris Sa'adah, kunci menuju negeri kebahagiaan. Ada kitab judulnya Alamatus Sa'adah, ya, alamat-alamat atau tanda-tanda yang membuat seseorang itu kemudian meraih kebahagiaan, dan banyak lagi. Dari kitab-kitab yang ada itu, mari kita coba menyimpulkan dari apa yang dibahas oleh para ulama tentang bagaimana cara agar kita ini mendapatkan bahagia, tidak hanya dunia atau tidak hanya akhirat saja, tapi dunia dan akhirat. Jadi lengkap, di dua dar, di dunia maupun di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan, ya. Maka kita akan membahas dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Kita akan membahas satu perkataan atau satu percakapan, yang mana percakapan ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, jalan yang ditempuh oleh para penghamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhajul Abidin, beliau Imam Al-Ghazali mengatakan, jika seorang hamba ingin bahagia, maka hendaknya dia menyimak percakapan dua ulama ini. Ya, ada dua ulama mulia, yang satu namanya Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ini punya murid namanya Hatim Al-Asam. Syaqiq Al-Balkhi ini wafat 194 Hijriah. Kalau Hatim Al-Asam muridnya wafat 237 Hijriah. Jadi ini ulama abad 2 dan 3 awal, ya. Jadi ulama yang masih dekat dengan generasi salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Syaqiq Al-Balkhi ini, Imam Syaqiq ini berasal dari satu kota atau satu daerah namanya Balakh. Balakh itu satu kota di negeri, kalau sekarang namanya Afghanistan, ya. Dulu negeri ini sering disebut dengan Bilad ma wara'an nahar, negeri-negeri di balik sungai. Jadi negeri-negeri di Asia Tengah hari ini yang belakangnya istan-istan itu, ya, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Turkistan, Afghanistan, termasuk Pakistan. Asia Tengah itu dulu disebut oleh para ulama dengan istilah biladun ma wara'an nahar, negeri-negeri di balik sungai. Karena antara Timur Tengah dan Asia Tengah itu ada satu sungai panjang yang memisahkan mereka, namanya Sungai Amu Darya. Kalau Anda buka di peta itu ada satu sungai. Lah, di balik sungai itu disebut dengan Bilad ma wara'an nahar, atau kalau hari ini kita sebut dengan Asia Tengah. Di situ ada satu negeri yang sangat maju peradaban ilmunya. Salah satunya adalah Afghanistan. Lah, ada ulama, ya, Afghanistan, Uzbekistan, kemudian negeri-negeri lain seperti Turkistan, itu negeri-negeri yang maju peradabannya karena ilmu. Banyak ulama besar yang lahir di sana, termasuk Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, itu dari negeri-negeri ma wara'an nahar ini, ya. Lah, ada satu ulama lain namanya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Imam Syaqiq ini ulama yang sangat dikenal dalam dunia tasawuf atau dalam dunia hati. Pokoknya kalau belajar ilmu hati mesti kenal namanya Imam Syaqiq Al-Balkhi ini. Syaqiq Al-Balkhi ini punya murid namanya Hatim Al-Asam. Imam Hatim itu murid kesayangannya Syaqiq Al-Balkhi. Ya, adapun Al-Asam itu gelar yang diberikan oleh para ulama setelahnya kepada Hatim. Al-Asam itu artinya si tuli. Ya, si tuli, bukan karena ingin merendahkan atau menjelek-jelekkan Hatim Al-Asam, tapi ini sebuah pujian dari murid-muridnya Hatim Al-Asam karena kemuliaan dan keluhuran akhlaknya Hatim Al-Asam. Jadi dua ulama ini orang-orang yang sangat luhur akhlaknya, sangat taat ibadahnya, sangat zuhud kepada dunia. Kenapa digelari Al-Asam? Karena suatu hari Hatim kedatangan seorang wanita, ibu-ibu pengajian gitu, ya, ingin bertanya tentang satu permasalahan hukum. Kemudian wanita ini bertanya, di tengah pertanyaannya wanita ini perutnya mules gitu, ya. Sehingga kemudian apa?
perutnya nggak kondusif, akhirnya dia buang angin, ya, kentut. Ketika kentut, suara kentutnya itu terdengar sangat keras di tengah pertanyaan, di hadapan Imam Hatim Al-Asam, seorang ulama yang sangat disegani oleh umatnya, ya. Lah, kemudian wajah wanita ini memerah, malu sekali, dia bertanya kepada ulama kok malah buang angin, sampai akhirnya Hatim mengetahui hal itu. Kemudian Hatim berpura-pura bertanya kepada wanita ini, wahai fulanah, coba kamu ulang lagi pertanyaanmu. Padahal suaranya sudah keras. Coba kamu ulang lagi pertanyaanmu. Mohon maaf, saya ini agak kurang pendengarannya, ya. Coba ulang lagi yang agak keras, ya. Dalam rangka apa? Menjaga kehormatan wanita ini, biar wanita ini beranggapan, oh berarti kentutku tadi tidak terdengar oleh beliau, ya. Karena keluhuran akhlak beliau ini, padahal orang sekitarnya dengar tuh, ya. Kemudian Hatim ini digelari dengan gelar Al-Asam, ya. Hatim, Imam Hatim yang pura-pura tuli, begitu ya, masya Allah. Nah, dua ulama ini adalah dua ulama mulia. Syakik adalah gurunya, Hatim adalah muridnya. Kata Imam Al-Ghazali, simaklah percakapan ini maka kamu akan menemukan jalan-jalan menuju kebahagiaan, ya. Suatu ketika Syakik itu bertanya kepada Hatim, ya Hatim, berapa tahun engkau telah membersamaiku? Maka Hatim Al-Asam berkata, aku sudah membersamaimu tahun ini 33 tahun wahai guru. Ya, jadi tradisinya para ulama dulu kalau belajar dari satu guru itu dihabiskan ilmunya dulu baru pindah ke guru yang lain, gitu ya. Guru yang ada di wilayah itu dihabiskan dulu baru kemudian keluar kota. Para ulama begitu, selesaikan dulu dari guru tempatan, kemudian baru berrihlah atau bersafar mencari ilmu. Nah, dia bilang 33 tahun wahai guru. Kemudian Syakik bertanya kembali, ilmu apa saja yang telah engkau dapatkan dariku selama 33 tahun ini? Maka kemudian Hatim Al-Asam menjawab, wahai guru, aku meraih 8 pelajaran penting selama 33 tahun ini, ya. Maka Syakik Al-Balkhi berkata, shock dia kan, 33 tahun belajar cuman dapat 8 pelajaran penting. Akhirnya Syakik Al-Balkhi beristirja, mengucapkan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, ya, kalimat istirja. Kamu, ya, kata Syakik Al-Balkhi, wahai Hatim, aku habiskan umurku untuk mengajarimu dan kamu habiskan umurmu untuk membersamaiku, ya. Sedangkan atau sementara engkau hanya mendapatkan 8 pelajaran penting saja, ya. Dari selama ini kamu membersamaiku 33 tahun, 8 pelajaran saja, kata siapa? Syakik Al-Balkhi. Maka kemudian Hatim rahimahullah ta'ala berujar, wahai guru, Anda bertanya kepadaku, ya, dan Anda mengajariku untuk jujur menjawab sesuatu, dan aku hanya mendapatkan apa yang kukatakan tadi, ya. Kemudian Hatim mengatakan begini, ya, dan aku tidak mau menuntut lebih, karena bagiku 8 pelajaran ini, ya, bagiku 8 pelajaran ini aku yakin bisa menyelamatkanku di dunia dan bisa menyelamatkanku nanti di akhirat, dan aku tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, Syakik ini penasaran, ya. Kemudian Syakik ini bilang kepada muridnya, coba kamu sebutkan satu persatu 8 pelajaran itu apa saja. Nah, kemudian oleh Hatim Al-Asam disebutkanlah satu persatu 8 pelajaran inilah yang kemudian kata Imam Ghazali dan ulama-ulama lainnya yang mengambil percakapan ini dengan baik mengatakan, inilah 8 jalan menuju keselamatan, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Jadi ini saripati atau intisari dari belajarnya Hatim Al-Asam kepada gurunya Syakik Al-Balkhi selama 33 tahun, ya. Jadi bukan setahun 2 tahun, ya, bukan seminggu sekali
apalagi sebulan sekali selama 5 tahun. Saya udah ngaji di Humaira 5 tahun sejak sebelum pandemi, tapi kan setiap Kamis, sepekan sekali, itu kalaupun enggak uzur ya, kadang-kadang ada absennya sekali 2 kali. Nah ini 33 tahun lengkap hidup bersama guru, bermulazamah dengan guru ya. Nyimpulkan ada berapa? 33 ada 8 pelajaran. Nah, ini akan kita bahas secara detail insyaallah pada kesempatan ini. Kalau saya optimis tidak selesai ya, optimis tidak selesai kalau hanya satu pertemuan, maka nanti semoga bisa berseri lagi seperti pembahasan sebelumnya ya. Kita mulai ikhtiar dari yang pertama, kedua, ketiga, dan selesainya sampai waktunya habis ya. Jadi, tapi ini insya Allah adalah pelajaran yang sangat penting untuk menjadi bekal hidup kita ya, menjalani sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan rumus-rumus yang diberikan para ulama ini. Yang pertama, ketika ditanya apa saja itu wahai Hatim, Hatim berujar gini, wahai guru, yang pertama, aku melihat semua makhluk dan aku saksikan masing-masing mereka memilih kekasihnya sendiri. Sebagian menyertai yang mengasihi sampai sakaratul maut, sebagian yang lain sampai pinggir kuburannya ya. Setelah itu mereka meninggalkannya dan kembali pulang, tidak ikut serta masuk ke dalam kuburannya. Jadi selama ini aku melihat semua makhluk itu memilih kekasihnya, dan kekasih yang paling setia itu cuman sampai pinggir kuburan. Ada yang sampai sakaratul maut, setelah meninggal terus ya udahlah biar diurus keluarganya sendiri ya. Aku menyaksikan itu semua. Aku berusaha untuk mendapatkan kekasih yang bisa menyertaiku dan membuatku tentram di dalam kuburan. Setelah aku cari-cari, aku belajar bersamamu, maka aku simpulkan yang ku dapat hanyalah satu kekasih ya. Satu kekasih itu adalah amal salih. Oleh karena itu aku memilih amal salih dan ku jadikan ia sebagai kekasihku agar bisa menjadi teman dan penentramku nanti di dalam kuburan. Maka Syafiq Al-Balkhi mengatakan rahimahullah, shadaqta ya Hatim, kau benar wahai Hatim, kekasih yang paling setia itu amal salih. Harta, nama, jabatan, kemuliaan di dunia, seluruhnya kedudukan tidak dibawa mati. Yang kita bawa mati adalah amal salih kita ya. Sebagaimana yang Allah simpulkan dalam Al-Quran, kalau kita buka banyak ayat, maka dapat kita simpulkan bahwa ya, seseorang itu dibalas sesuai dengan amalnya. Apa yang kita tanam itulah yang kita panen, itulah yang kita ambil nanti. Musim panennya seorang mukmin itu bukan di dunia, musim panennya orang mukmin itu nanti setelah kematiannya ya. Maka ketika kita beramal, jangan hitung-hitungan. Kalau beramal itu, ini adalah investasi saya nanti menuju negeri akhirat. Karena sekali lagi, man amila salihah falinafsi wa man asa'a fa'alaiha, kata Allah. Barang siapa yang beramal salih, maka amalan salih itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang beramal buruk, beramal dosa, maksiat, maka keburukan itu akan menimpanya ya. Ada seorang ulama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Nama ulama ini namanya Asyibli. Imam Al-Ghazali nyebutkan di kitab yang lain, ada satu kitab Imam Al-Ghazali bagus juga untuk Anda beli untuk sebagai nasihat anak-anak Anda. Judul kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anandaku, wahai anakku ya. Di situ ada banyak nasihat dari Imam Ghazali. Kalau tidak salah ini nasihat yang ke-17. Dulu kami menghafalkan nasihat-nasihat ini secara matan ya. Di situ beliau menyebutkan ada seorang ulama dulu sebelum masa beliau, namanya Imam Asyibli. Kalimatnya begini, hukiya
An-Shibli rahimahullah khadama arba'ami'ati ustadin. Diceritakan ada seorang ulama namanya Shibli. Shibli ini punya 400 ustadz. Jadi dia berguru dari 400 ustadz. Anda gurunya berapa? Ibu-ibu. Ini 400 ustadz. Berarti hidupnya habis buat thalabul ilmi. Faqala, kemudian Shibli ini berkata, qara'tu arba'ata alafi hadisin. Aku telah membaca dan membahas bersama ustadz-ustadzku 4.000 hadis. 4.000 hadis dari Rasulullah. Summakhtartu minha hadisan. Kemudian dari 4.000 itu aku saring, aku pilih satu hadis. Ya. Fa'amiltu bihi, dan aku amalkan hadis ini. Fa khalaitu ma siwahu, dan aku tinggalkan hadis yang lain. Maksudnya tinggalkan ini bukan berarti kemudian tidak diamalkan, bukan ya. Tinggalkan itu maksudnya ini yang tak jadikan pegangan. Daripada yang lain ini tak jadikan pegangan. Ya. Li'anni ta'ammaltuhu fawajadtu khalasi wa najati fihi. Karena setelah aku amalkan hadis ini, ya, aku mendapatkan bahwa jalan kebahagiaanku dan jalan keselamatanku itu ada pada hadis ini. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina kulluhu mundarijan fihi. Kata beliau, dan ilmunya ulama-ulama yang awal sampai ulama-ulama yang akhir di zamanku semuanya terangkum dalam hadis ini. Semua ilmunya para ulama itu terangkum dalam hadis Rasulullah ini. Faktafaitu bihi, maka aku mencukupkan hadis ini untuk menjadi pegangan hidupku. Masya Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Rasulullah ini, qala li ba'di ashabihi, Rasulullah bersabda kepada sebagian sahabatnya, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah nasihat beliau kepada para sahabat, i'mal lidunyaka biqadri maqamika atau muqamika fiha. Ya. Beramallah untuk duniamu sesuai dengan kadar engkau tinggal di dalamnya. Beramallah untuk duniamu sesuai kadar kamu tinggal di dalamnya. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan beramallah untuk negeri akhiratmu sesuai dengan kadar kekalmu di dalamnya. Beramallah untuk duniamu sesuai dengan kadar kamu tinggal di dalamnya. Beramallah untuk kehidupan akhiratmu sesuai dengan kamu kekal di dalamnya. Jadi Rasulullah itu ingin bilang begini, kalau kamu beramal untuk dunia, ya disesuaikan saja kadarnya. Kira-kira kita tinggal di dunia berapa tahun, sudah itu aja. Jangan lebih-lebih, jangan terlalu capek, jangan terlalu ngoyo. Ya. Oh, kira-kira umur kita ini kata Rasulullah 60-70, ya sudah, beramal untuk itu saja. Wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan kadar kekal kita di dalamnya. Sedangkan kita tahu informasi dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwa kita akan kekal nanti di akhirat. Ya, tidak ada mati, tidak ada ya selesai. Di akhirat itu khalidina fiha, abadal abad. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan
makhluknya bernama al-mautu, kematian itu didatangkan Allah dalam bentuk seekor domba. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyembelih domba tersebut sebagai satu simbol bahwa tidak ada kematian lagi setelah negeri akhirat. Maka kalau kita beramal untuk akhirat itu sesuaikan dengan kadar kekal kita di dalamnya. Kemudian apa kalimat kedua yang kata Rasulullah SAW? Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah untuk Allah sesuai dengan kadar kebutuhanmu kepada Allah. Kalau kira-kira kita butuh sama Allah, maka kita beramal untuk Allah. Kalau kira-kira sudah tidak terlalu butuh, ya sudah, beramallah sesuka hatimu. Gitu loh maksud Rasulullah. Wa'mal linnar biqadri sabrika fiha, kata Rasulullah. Dan beramallah untuk nerakamu, bermaksiatlah sesuka hatimu, kata Rasulullah, sesuai dengan kadar kesabaranmu menghadapinya. Sesuai dengan kadar kesabaranmu menghadapinya. Ya. Jadi kalimat keduanya tadi apa? Beramallah untuk Allah sesuai dengan kadar kebutuhanmu kepada Allah. Beramallah untuk nerakamu, maksudnya bermaksiatlah sesuka hatimu, sesuai dengan kadar kesabaranmu menghadapi panasnya api neraka. Ya. Dari hadis ini, kata Asyibli, ini sudah cukup bekal ya. Ini sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa kita ini akan dibalas sesuai dengan jenis amalan kita. Kalau pingin baik ya beramal baik, kalau pingin celaka ya beramal buruk ya. Sesuaikan saja. Kalau pingin akhirat, pingin negeri surga, ya beramal dengan amalan penghuni surga. Kalau pingin neraka ya sudah, bermaksiatlah sesuka hatimu sesuai dengan kadar kesabaranmu menghadapi neraka. Kata Imam Asyibli rahimahullahu ta'ala, dari semua hadis yang aku pelajari, satu ini cukup untuk jadi pegangan hidup. Bahwa apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Seseorang itu akan dibalas sesuai dengan amalannya. Ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, sekali lagi ini waktunya untuk bercocok tanam. Ini waktunya untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya di sisa usia yang Allah berikan untuk kita. Ya. Yang bisa kita andalkan cuma amalan hari ini. Nasab tidak bisa kita andalkan nanti. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang berlambat-lambat untuk beramal, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya kelak. Nasab, kehormatan, nama baik tidak bisa menolong kalau kita tidak punya amal salih. Salman Al-Farisi itu dari Persia, hadirin. Negeri yang penduduknya menyembah api, Majusi. Tapi Allah muliakan dengan Islam dan amal salih. Abu Lahab itu dari keturunan Bani Hashim, suku yang paling terhormat di Mekah. Anak dari Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah yang sangat terhormat di antara orang-orang Quraisy, dan Quraisy adalah suku yang paling dihormati di Jazirah Arab. Tapi karena tidak punya amal, nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, kata Rasulullah. Barang siapa yang berlambat-lambat dalam beramal, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Ya, nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Coba kita buka surah Al-Mu'minun ayat ke-101 tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'minun 101. Ini lupa tadi enggak saya input di laptop ya. Dibuka saja mushafnya. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, kata Allah. Jika terompet sudah ditiupkan, jika sangkakala sudah ditiupkan, bangkit semua manusia dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar.
fala ansaba bainahum, maka sudah tidak ada lagi istilah nasab. Sudah tidak ada lagi strata sosial, ini anaknya pejabat, ini anaknya tokoh, ini anak kiai, sudah tidak ada. Semua manusia sama. Fala ansaba bainahum. Ya. Yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaalun, dan mereka tidak lagi saling bertanya, sudah takut, sudah mentingin dirinya sendiri. Ibu lupa sama anaknya, ayah lupa sama putranya, suami lupa sama istrinya, saudara lupa sama saudaranya. Semuanya sudah mikir dirinya sendiri-sendiri. Ya. Jadi sudah tidak berlaku lagi apapun hadir. Nasab-nasab sudah tidak berlaku. Ya. Kalau ingin mudah ilustrasi atau gambaran, kok bisa ya Ustadz ada ibu lupa sama anaknya, itu tidak masuk akal Ustadz. Ya memang tidak masuk akal, tapi jadi masuk akal kalau di dalam kondisi-kondisi genting gitu. Ayah lupa sama anaknya itu tidak masuk akal, tapi jadi masuk akal kalau dalam kondisi darurat. Saya akan ambilkan ilustrasi begini hari ini. Ada sebuah keluarga naik mobil, ayahnya yang megang kendali setir, istrinya di sampingnya, anaknya 3 di belakang, naik ke puncak atau ke Tawangmangu atau ke Selo. Jalannya naik, ya, kanan kiri jurang, kemudian dari arah berlawanan tiba-tiba sangat cepat, sepersekian detik, ada truk yang membawa beban berat kehilangan kendali karena lemnya blong. Pas-pasan dengan kita, dengan keluarga ini. Ayahnya yang melihat kondisi cepat dan darurat itu, genting sekali itu kan. Apa yang pertama kali akan dilakukan? Dia sudah melupakan anak dan istrinya. Hal pertama yang akan dilakukan oleh si ayah ini adalah menyelamatkan dirinya dulu. Pasti dia akan banting setir, yang penting dia selamat dulu. Setelah masuk jurang, dia baru ingat dia selamat. Dia baru nanyakan di mana istrinya, di mana anak-anaknya. Ya. Saya kira ini ilustrasi yang tidak pernah terjadi hadirin, tapi ini terjadi kepada kawan kami. Saya punya teman itu orang Riau, ya, dulu mondok di Magetan di pondoknya Ustadz Rosyid Ridho Ba'asyir, ya, sekarang jadi Ustadz, punya pesantren di Riau. Pulang kampung, istrinya orang Medan, naik mobil, ya, naik travel. Di travel itu cuman ada sopir, dia, istrinya, anaknya 2 sama penumpang travel lain cuman 2 orang perempuan. Malam hari, masya Allah tabarakallah, kehilangan kendali rem di travel ini, gelap gulita, masuk jurang itu mungkin ada 15 meter tadi. Dia cerita ke saya itu, Ustadz, saya kira saya sudah meninggal Ustadz. Pas saya masuk, jadi mobil itu ini hadirin apa? Gelinding ya bahasa kitanya, gelundung. Yes, pokoknya muter-muter, natap batu. Kemudian dia sudah, ini saya sudah mati nih, kayaknya saya sudah di akhirat nih kayaknya. Nah, dia bilang gitu. Terus loh, kok saya masih hidup katanya. Sunyi, keadaan sunyi hadirin. Ya. Lah, pas keadaan sunyi, dia baru ingat bahwa tadi dia bawa anak dan istri. Wah, gelap gulita hadirin. Di bawah jurang. Ya, masya Allah, saya tidak bisa bayangkan itu. Terus ternyata, ya, istrinya teriak hadirin. Setelah sekian waktu istrinya teriak, Abi katanya. Ternyata istrinya masih di dalam mobil hadirin. Mobilnya sudah nggak karuan, elfnya sudah nggak karuan. Akhirnya dia mencoba membantu, masya Allah tabarakallah. Ternyata kakinya patah hadirin. Jadi pas mau naik gini langsung tidak bisa karena kaki patah. Akhirnya beliau ini ngelesot hadirin untuk menggapai mobil ini, sampai akhirnya istrinya ternyata hanya terbentur saja hadirin, masih sadar. Ya, secara dohir tidak mengalami luka yang serius. Anaknya yang 2 hilang hadirin, masya Allah tabarakallah. Padahal yang satu masih 1 tahun hadirin, mencelat tidak tahu kemana. Tapi singkat ceritanya kemudian dua-duanya ini selamat hadirin. Ya, anak-anaknya dua-duanya selamat, tidak tahu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya empat anggota keluarga ini hidup semua.
Dan dia cerita setelah sembuh, setelah setengah tahun tidak ketemu, dia datang ke saya, itu baru saja sembuh dari patah kakinya. Dia cerita itu, saya shock hadirin. Ya, masya Allah. Ya. Lah, kemudian ilustrasi yang kita sampaikan tadi, itu kan menunjukkan bahwa orang itu kalau dalam kondisi genting, itu sudah tidak mikir lainnya kecuali dirinya sendiri. Fala ansaba bainahum, tidak mikir nasab hadirin, tidak mikir sedulur, tidak saling menanyakan kabar. Sudah fokus sama dirinya sendiri, dirinya selamat dulu atau enggak. Ya. Nah, maka di akhirat nanti kita tidak bisa mengandalkan siapapun, mengandalkan apapun kecuali amal soleh kita. Hanya amal soleh yang bisa kita andalkan. Ya. Ayat yang disebutkan di sini, ya, coba Jilang silakan jenengan buka An-Nahl ayat 97. Allah bahkan menegaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal salih, min zakarin au untha, baik itu orang beriman laki-laki ataupun orang beriman perempuan, wa huwa mu'min, yang penting dia beriman, ya, laki-laki perempuan hamba Allah, yang penting syaratnya apa? Mukmin, beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan jadikan hidupnya hidup yang baik. Kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan sungguh benar-benar kami akan membalas mereka dengan pahala atau dengan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, sesuai dengan amalan yang mereka perbuat. Ya. Jadi balasan dan amalan itu satu. Dan janji Allah berikan hayatan thayyibah. Kalau Anda buka tafsirnya, ya minimal tafsir Ibnu Katsir lah. Di situ disebutkan beberapa perkataan ulama, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang dimaksud di dalam ayat ini, kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Di dunia dapat apa? Di dunia dapat satu, rizki yang halal. Yang kedua, dia dapat rasa cukup atas pemberian Allah, rasa qanaah. Di dunia hidupnya tentram, orang beramal soleh itu dapat bahagia, tenang gitu, karena tidak pernah punya musuh, tidak pernah ribut sama orang. Hayatan thayyibah, dapat rizki yang halal, dapat hidup yang qanaah. Ya. Di akhirat, kalau kita buka tafsirnya, hayatan thayyibah itu apa? Kemudahan menghadapi mahsyar dan hisab, dan Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Di mahsyar Allah mudahkan, di hisab Allah cepatkan, Allah ringankan hisabnya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Syaratnya apa? Beriman, beramal solih. Man amila saliha min zakarin wa untha wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selain amalan solih itu akan menjadikan kita punya bekal yang banyak di akhirat. Kalau kita ini adalah seorang pendosa, kita ini banyak menumpuk dosa di masa lalu, amalan soleh itu hadirin juga menghapuskan dosa. Buka surah Hud ayat 114. Ya. Surah Hud ayat 114. Di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat. Kalau kita buka sababun nuzul ayat ini, sebab diturunkannya ayat ini adalah ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dari ujung kota Madinah, dari pinggiran Madinah, datang kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, datang ke Madinah di pusat kota, ya Rasulullah, ya, aku datang dari ujung kota Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku datang dari ujung kota Madinah, dan aku baru saja bertemu dengan seorang perempuan yang membuat aku luluh kepadanya. Kami sudah saling bersentuhan, wa qabbaltu qublatal haram, dan aku sudah berciuman dengannya. Tapi belum sampai berzina. Kalau sekalian berzina malah jelas hukumnya. Kalau belum nikah berarti dijilid 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah nikah dirajam, kan selesai. Nah, ini masalahnya belum sampai zina, baru hanya saling bersentuhan, saling bersenggama, ya,
belum sampai zina, kemudian dia ingat Allah. Kemudian dia datang ke Madinah, datang ke Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, aku datang dari ujung kota Madinah, aku melakukan ini dan itu. Inilah aku ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Rasulullah ketika mendapat pertanyaan itu, Rasulullah hanya diam, tidak ada jawaban. Diulang lagi sama sahabat ini, inilah aku ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? 2 kali Rasulullah tidak jawab. 3 kali bertanya, Rasulullah malah pergi, ya, menghindar. Ya, dikejar sama sahabat ini sampai dicegah oleh sahabat Umar. Wahai fulan, seandainya kau rahasiakan perbuatanmu itu, maka orang-orang tidak mengetahuinya. Maksudnya Umar ya baik, kalau kamu tahu maksiat gak usah kamu cerita-ceritakan, aibmu ditutup sama Allah. Tapi orang ini juga punya usaha yang baik. Dia merasa dia melakukan dosa, dia pingin bertobat kepada Allah. Takutnya ini sudah masuk dosa zina kan gitu. Makanya datang ke Rasulullah, ya. Rasulullah nggak jawab hadirin. Ya, ketika itu diriwayatkan waktunya siang. Kemudian waktu asar datang, azan asar, kemudian sholat berjamaah sholat asar. Selesai sholat berjamaah sholat asar, turunlah ayat ini hadirin. Hud ayat 114. Ya. Hud surah 11 ayat 114. Turun ayat ini, kemudian Rasulullah SAW merasa ayat ini hadirin turun untuk sahabat ini. Kemudian Rasulullah manggil sahabat ini, kemudian Rasulullah tanya, wahai fulan, kamu tadi sholat bersama kami? Sholat ya Rasulullah, berjamaah sholat asar. Berjamaah ya Rasulullah. Untuk memastikan bahwa ayat ini memang turun untuk sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah baca, wahai fulan, habis sholat asar tadi Allah menurunkan satu ayat untukku. Dibacalah ayat ini. Apa ayatnya? Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan kerjakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Ya, pagi dan petang. Pagi itu maksudnya sholat subuh, petang itu sholat asar. Wa zulafam minal lail, dan bagian permulaan malam, sholat maghrib isya. Ya, intinya kerjakanlah sholat fardu. Ya. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan baik, yuzhibnas sayyi'at, bisa menghapuskan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin, dan demikianlah peringatan untuk orang-orang yang mau mengingat Allah. Siapa yang mengingat Allah dalam konteks ini? Sahabat tadi bermaksiat, di tengah kemaksiatannya dia ingat Allah, kemudian dia tinggalkan maksiat. Ya. Inilah aku ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Ternyata turun ayat ini. Kata para ulama ketika mentafsirkan ayat ini ayat sebagai dalil bahwa yang bisa menghapuskan dosa itu bukan hanya tobat dan istighfar. Amalan saleh seorang hamba itu bisa menghapuskan dosa layaknya air dan najis. Kalau ada najis di pakaian kita bersihkan dengan air. Sama, perbuatan dosa itu bisa bersih dan bisa dihapuskan dengan amalan sholih. Semakin banyak air yang dimiliki seseorang, semakin hilang najis yang mengenai dirinya. Ya. Makanya dalam ilmu fikih itu ada kaidah begini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza balaghal ma'u qullatin fala yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah. 2 kullah itu bukan kolah rumah kamar mandi kita ya. Kullah itu 2 kullah itu sekitar 200 liter. Kalau air sudah mencapai 2 kullah, kalau di Solo itu di Masjid Tegalsari ya. Tahu Masjid Tegalsari? Masjid Takmirul Islam itu ya. Itu kalau kita masuk kanan masjid itu kan ada kayak belumbangan itu. Tempat wudhu itu ya. Nah itu 2 kullah kira-kira segitu. Kalau air sudah mencapai 2 kullah, fala yahmilul khobath, maka najis apapun yang masuk ke dalamnya tidak merubah kesuciannya. Tetap suci. Ya. Maka amalan soleh ini hadirin, selain memudahkan urusan akhirat kita,
dia juga memudahkan atau meringan beban-beban kita, ya, menghapuskan dosa. Hadirin, semakin banyak amalan soleh kita, semoga dosa-dosa yang pernah kita lakukan, belum sempat kita taubati atau belum sempat kita istighfari, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpah ruahnya amalan soleh yang kita lakukan, ya. Ada satu sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini seorang alumni perang Badar, ya. Kata Rasulullah, semua alumni perang Badar sudah diampuni sama Allah. Kenapa? Karena alumni perang Badar ini ya sahabat-sahabat senior yang berjuang mempertahankan Islam di tahun 2 Hijriah itu, ya. Artinya kalau perang Badar itu kalah, sudah selesai itu, gulung tikar itu kaum muslimin, ya. Makanya sangat dimuliakan sekali oleh Allah, sampai Rasulullah berkata, Allah berfirman kepada para ahli Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Kerjakan setelah ini sesuka hatimu, beramalah sesuka hatimu setelah ini, Allah telah mengampuni kalian. Lah Hatib ini tinggal di Madinah sebelum Fathu Mekah 8 Hijriah, ya. Rasulullah sudah rencana nih sama sahabat-sahabat senior, kita mau buka kota Mekah, kita bawa seluruh kaum muslimin, kita kepung kota Mekah, kita buka kota Mekah, kita pulang kampung, ya. Lah sebelum itu terjadi, Hatib ini berkirim surat kepada saudaranya, saudara semata wayang nih. Hatib ini sudah tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya keluarga di Mekah, cuman punya saudara ini. Dia berkirim surat bilang, wahai saudaraku, sebentar lagi Rasulullah dan para sahabat mau mengepung Mekah, selamatkan dirimu. Maksud hati Hatib ini tidak mau berkhianat. Hatib hanya pingin, ya ini saudaraku satu-satunya, biar nanti kalau ada apa-apa dia bisa selamat dulu, persiapan, ya. Dia gulung suratnya, dia titipkan kepada kurir pedagang yang berangkat dari Madinah ke Mekah, seorang perempuan. Lah Rasulullah dapat kabar dari malaikat Jibril, ya Muhammad, ada sahabatmu namanya Hatib membocorkan rahasia. Rasulullah langsung utus beberapa sahabat, di antaranya sahabat Ali, untuk mengejar kurir ini. Dikejar semua orang yang menuju ke Mekah. Akhirnya ketangkep kurir ini, digeledah, ternyata betul ada surat dari Hatib. Dibawa ke Rasulullah suratnya, Hatib dipanggil sama Rasulullah, ditahkim oleh sahabat-sahabat senior. Betul Hatib ini punyamu, kata Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Apa maksudmu membocorkan rahasia ini? Padahal ini sangat rahasia. Tidak banyak sahabat yang tahu, hadits. Hanya sahabat-sahabat senior. Kenapa kau bocorkan ini? Hatib kemudian menceritakan apa? Alasannya tadi. Saya punya saudara semata wayang ya Rasulullah. Saya ingin dia tidak kenapa-napa. Cuman hanya itu saja. Tapi memang saya tidak memikirkan apakah saudara saya nanti membocorkan atau tidak. Ya. Wah, itu Umar bin Khattab sudah bilang, dakni adribu unuqahu ya Rasulullah. Biarkan aku penggal kepala pengkhianat ini ya Rasulullah. Ini pengkhianat ya Rasulullah. Ini kalau sampai bocor selesai kita ya Rasulullah. Tidak jadi bisa pulang kampung, kata Umar bin Khattab. Terus apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab? Rasulullah mencegah Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Umar, apakah kamu lupa? Allah telah berfirman kepada ahlu Badar, dan Hatib adalah ahlu Badar, alumni perang Badar. I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Kerjakan sesuka hatimu, setelah ini Allah telah mengampunimu." Ini ahli Badar, wahai Umar. Tidak bisa. Allah ngampuni dia. Padahal kesalahannya fatal nggak tuh? Fatal, hadin. Kalau sampai si kurir itu sampai ke saudaranya Hatib, selesai, hadin. Nggak jadi Fatu Mekah. Ya. Tapi diampuni sama Allah. Kenapa diampuni sama Allah? Tadi kaedahnya tadi, air dan najis tadi. Air kalau ada dalam diri kita ini airnya limpah ruah, maka najis yang kecil itu tidak akan dianggap. Ya. Makanya kan kita ini tidak bisa mengandalkan hanya tobat dan istighfar. Kadang tobat kita ini tobat sambal kan. Tobat kita ini tidak nasuha gitu. Kadang-kadang. Ya, istighfar kita ya kadang istighfar lip sync. Cuman di sini doang gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak betul-betul sepenuh hati, kadang-kadang enggak khusyuk. Ya, tobat enggak nasuha,
istighfar tidak khusyuk, diuji sama Allah tidak sabar. Nah, jadi ngugurin dosa kan kalau tidak sabar. Ya. Maka semoga amalan solih yang terus kita tanam, kita tabungan amalan solih kita ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hapusnya dosa-dosa si pemuda tadi yang kemudian hapus ternyata dengan sholatnya. Para ulama juga memberikan catatan dari kisah hadis riwayat Muslim tadi, ya. Hadis ini menjelaskan juga kepada kita bahwa amalan solih yang paling cepat menghapuskan dosa kita di masa lalu adalah amalan solih yang sejenis dengan dosa. Saya ulangi ya, amalan solih yang paling cepat menghapuskan dosa adalah amalan solih yang sejenis dengan dosa. Sejenis itu gimana Ustaz? Misalnya dulu kita ini tukang gibah, tukang menjatuhkan kehormatan orang, suka mencela orang lain di masa lalu. Dan hari ini kita sudah belajar, semakin berusaha jadi pribadi yang baik, ya. Kemudian kita sadar itu sebuah kesalahan. Maka amalan solih yang paling cepat menghapuskan dosa adalah amalan solih lisan. Karena dosanya dosa lisan, baca Quran, ngafal Quran, ya, zikir, ya, amalan-amalan lisan. Kalau dulu di masa lalu kita punya dosa urusan harta, ya, kita bertransaksi dengan transaksi yang haram misalnya, atau kita jatuh dalam kezaliman harta dan lain sebagainya, maka amalan solih yang paling cepat menghapuskan dosa-dosa itu adalah amalan solih dengan harta. Kalau kaki kita dulu sering kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat, amalan solih yang paling cepat menghapuskan dosa itu adalah amalan solih dengan langkah kaki. Sama dengan sahabat ini, dosanya dosa apa? Fisik. Amalannya sholat, amalan fisik, ya. Begitu diantara kesimpulan para ulama, ya. Jadi amalan soleh ini dahsyat hadirin. Dia tidak hanya kekasih yang paling setia, dia juga yang bisa menjadi pelipur dosa dan penghapus dosa kita, ya. Makanya kita berusaha terus sebisa mungkin dan sesuai dengan kemampuan kita terus melakukan amalan solih, ya, melakukan amalan solih. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara soal amalan solih, kalau orang itu tetap istiqomah melakukan amalan solih, yang paling benci setan ini, ya. Makanya setan itu punya jurus biar kita ini berhenti dari beramal solih. Jurusnya disebutkan Allah di surah 4 ayat 120. Surah An-Nisa ayat 120. Allah berfirman begini, ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu lihai memberikan janji-janji manis dan angan-angan kosong. Makanya para ulama diantaranya Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, tapi Ibnul Jauzi. Ini ulama lain, punya kitab judulnya Saidul Khatir, punya kitab judulnya Talbis Iblis. Imam Ibnul Jauzi ini bilang, panah beracunnya setan yang paling berbahaya mengenai manusia itu bukan ketika setan menggoda manusia untuk membunuh saudaranya, bukan menggoda manusia agar dia berzina dengan saudaranya, dengan yang bukan halal untuknya, bukan menggoda manusia untuk mencuri atau merampas barang orang lain. Panah beracunnya setan yang paling berbahaya itu namanya panah taswif. Apa itu panah taswif? Saufa, nanti dulu, besok aja, tobat mulai besok, diet mulai besok, itu loh, ya. Itu taswif namanya hadin. Nanti dulu, ya'idu, memberikan janji-janji manis, kan masih ada besok, tidak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun, ya. Memberikan angan-angan kosong, ya. Maksiat dulu tidak apa-apa lah, karena amalan solehmu sudah banyak. Membuat manusia mabuk kepayang sehingga dia lupa bahwa waktunya terbatas dan dia tidak tahu waktunya itu. Bisa jadi dia ketika asik bermaksiat Allah cabut nyawanya, ya. Ketika dia malas beramal solih Allah hentikan hidupnya. Dia lupa itu dan setan berupaya untuk itu.
menunda-nunda taubat, menunda-nunda amalan, ditunda, belum sempat bertobat, belum sempat nambah amalan. Cerita singkatnya, dia tidur di malam hari, pagi harinya dia tidak bangun lagi, meninggal sebelum sempat bertobat, meninggal sebelum sempat menambah bekal amalan soleh. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ini talbis iblis, hati-hati. Jangan sampai kita kemudian masuk dalam perangkap menunda-nunda amalan ini. Bahkan para ulama juga menyebutkan, hatta sampai kalaupun kita ini sudah bertobat, kita sudah giat beramal solih, kita melakukan dosa dan berhasil segera bertobat, ya, namanya kita ini kan naik turun kan, jadi iman naik turun, kadang-kadang gas, kadang-kadang rem banget, ya, kadang-kadang blong gitu ya. Kadang-kadang apa, ya, jatuh dalam dosa, jatuh dalam maksiat. Nah, ada seorang ulama namanya Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Beliau bilang begini, ya, pintarnya setan itu ketika melihat ada orang yang bertobat kepada Allah. Jadi dia melakukan maksiat, dia sadar ini salah, dia langsung tobat. Dia berhasil menghalangi panah beracun nama taswif tadi, yang namanya taswif tadi. Dia langsung bertobat kepada Allah. Setan ternyata belum berhenti hari ini. Kalau setan melihat ada orang yang bertobat, setan akan menyuruh orang ini untuk menyesali dosa-dosanya. Sesali. Disesali lagi. Akhirnya orang ini apa? Hanyut dalam penyesalan, tidak segera beramal. Ya. Tidak segera untuk beramal solih, dan tidak mau mengambil peran amalan. Karena apa? Karena merasa dirinya tidak pantas untuk beramal. Saya ini masih tukang dosa, saya belum, ya, pantas beramal. Ini talbis iblis jadi. Ini perangkap setan. Jadi berlapis jadi. Makanya kita perlu bekal ilmu seperti ini dalam rangka apa? Agar ketika ada amalan di depan mata gitu, kita langsung antusias mengambilnya. Kalau ada dosa di depan mata, kita berusaha menjauh darinya. Tanda iman kita baik-baik saja itu, hadirin, kalau kita melewatkan satu amalan kita sedih, ya. Kalau kita bertemu dan berhasil melakukan amalan solih, kita senang dan lega. Itu tanda bahwa iman kita baik-baik saja. Kehilangan kesempatan beramal tuh rasanya sedih, nggak enak makan, nggak enak tidur gitu, ya. Tapi tanda bahwa iman kita ini sedang tidak baik-baik saja, kita melakukan dosa biasa aja, ya. Kita melakukan dosa ini biasa saja, ya. Ada dosa di depan mata kita, kok kita mudah untuk mencobanya, itu berarti kondisinya sedang kritis, tidak baik-baik saja, tidak sehat iman kita, ya. Nah, maka kita berupaya untuk bisa meninggalkan segala dosa dan maksiat, fokus sibukkan hidup kita ini untuk beramal salih. Sekecil apapun amalannya, itu pasti amalan yang sangat dicintai Allah kalau dikerjakan secara ikhlas, ya. Nah, masalahnya gini, hadirin, beramal ini juga ada rumusnya. Kadang-kadang kita ini beramal, apa namanya nih, beramalnya itu ngerambiang. Tahu ngerambiang? Ngerambiang itu tidak fokus pada amalan. Yang penting beramal gitu. Beramal itu ada seninya, hadirin, ya. Ada rumusnya, ada caranya, ada ilmunya. Tidak bisa beramal ngerambiang gitu. Temennya pengajian, kita ikut pengajian. Temen sodakoh, kita ikut sodakoh. Temennya nggak pengajian, kita tidak pengajian. Temen tidak sodakoh, kita juga tidak sodakoh. Misalnya begitu, ya. Beramal itu yang paling inti adalah, ya, amalan solih yang paling inti yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Itu amalan wajib, jelas. Amalan wajib. Amalan wajib itu kalau dalam dunia kerja itu gaji pokok, hari ini. Kan ada gaji pokok, ada gaji lembur, ya kan? Ada bonus kan? Lah, amalan wajib itu gaji pokok, ya. Jadi harus dikerjakan. Lah, kemudian baru ada gaji tambahan.
Itu amalan sunnah. Iringi dengan amalan-amalan sunnah. Amalan wajib itu ya sholat 5 waktu itu amalan wajib, puasa Ramadan itu amalan wajib. Yang punya kewajiban zakat mal keluarkan, Ramadan zakat fitrah, kita yang punya kelebihan makanan pokok. Kemudian haji itu amalan wajib bagi yang punya uang, ya. Birrul walidain itu amalan wajib. Kalau Anda istri berarti khidmat kepada suami itu amalan wajib. Kalau Anda suami maka menafkahi istri, menjaga psikis fisiknya itu amalan wajib. Amalan wajib pokoknya jagain saja. Ini sudah tidak bisa ditawar kalau amalan wajib. Kalau enggak kita dipecat jadi karyawan. Iya kan? Gaji pokok ini soalnya, ya. Ini job desk-nya. Kamu kerja di sini itu MOU-nya kamu harus kerjakan ini. Ya, kamu jadi hambanya Allah harus kerjakan amalan wajib. Baru setelah itu gaji lemburnya itu amalan sunnah, hadirin. Amalan sunnah. Ya, iringi dengan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah ini fungsinya untuk menambal yang wajib dan mengundang cintanya Allah. Jadi seorang hamba itu belum sampai taraf dicintai Allah kalau hanya amalan wajib tok. Wajib iringi sunnah, baru cinta Allah akan turun untuk dirinya. Kalau Allah sudah cinta kepada dirinya, Allah akan perhatian sama dia. Dia akan dijadikan hamba prioritas. Wajib, sunnah. Nah, ada namanya bonus hadirin. Ya kan? Kalau kita kerja itu kan selain gaji pokok, tunjangan, ini itu ada bonus. Bonus ini hanya diberikan Allah kepada karyawan atau hamba-hamba Allah tertentu. Bos kepada karyawannya, kira-kira karyawannya perlu diapresiasi, dikasih bonus. Lah bonus ini dalam Islam itu disebut dengan amalan andalan. Amalan andalan itu apa Ustaz? Amalan andalan itu amalan yang dikerjakan saat sempit dan lapang, saat sakit dan sehat, saat kaya dan miskin, semuanya itu tetap sama, kita bisa melakukan amalan itu dalam semua keadaan. Karena memang itu potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya. Contoh, ada di antara kita ini yang ahli qiyamul lail kan. Bangun malam itu sesuatu yang ringan, tapi mungkin sebagian di antara kita ada yang berat. Nah, itu berarti potensi amal dia adalah qiyamul lail. Karena nanti ada pintu surga itu yang namanya pintu sholat kan. Bisa jadi dia masuk surganya lewat pintu sholat. Ya. Ada di antara kita ini yang mungkin rajin berpuasa sunnah. Karena memang dia orangnya ya nggak gampang lapar. Tapi kalau kita yang semego ini, ya, yang gampang lapar, yang harus nyentuh nasi ini, ya mungkin amalan sunnahnya bukan, amalan andalannya bukan puasa, mungkin yang lain. Anda yang orang kaya, ya amalannya apalagi kalau tidak sedekah. Orang kaya, duitnya banyak, sedekah. Ya, amalannya sedekah hadirin orang kaya itu. Orang kaya pelit sudah hadirin. Dunia akhirat sengsara hadirin. Allah kasih potensi kaya itu agar sedekah. Kenapa? Karena bisa jadi potensi amalan yang lain tidak mampu untuk kita lakukan. Makanya Allah kayakan kita. Ya, sedekah. Ya. Semua itu jadi potensi amal. Ilmu yang Allah berikan kepada kita itu potensi amal. Kalau Allah kasih harta ya jadikan itu amal andalan. Kalau Allah kasih ilmu itu jadikan amal andalan. Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, imam dunia hari itu, wafat 179 Hijriah. Imam Malik itu harinya habis buat ngajar ilmu dia. Karena memang beliau ini Masya Allah tabarakallah, ilmunya sangat luas, menyamudra. Ya, punya kitab judulnya Al-Muwatta, kitab paling sahih setelah Al-Quran sebelum ada Sahih Bukhari dan Muslim. Segini nih kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ini dikaji oleh dunia Islam hari itu. Semua orang datang ke Madinah untuk belajar Al-Muwatta. Habis waktunya Imam Malik ngajar, pagi, siang, malam tuh ngajar saja. Sampai ada temennya yang perhatian sama Imam Malik. Dilihat Imam Malik, ya. Terus temennya ini berkirim surat kepada Imam Malik, menegur Imam Malik, wahai Malik, kamu ini kan ulamanya dunia hari ini. Semua orang berguru kepadamu, tapi kok aku tidak pernah lihat kamu qiyamul lail. Aku tidak pernah menyaksikan kamu sholat tahajud. Ya namanya teman kan tahu, ya.
Di dalam rumah kan boleh juga masuk, tapi aku tidak pernah lihat kamu kok qiyamul lail wahai Malik. Ini kita tidak membicarakan keburukan Imam Malik ya, justru kita membicarakan kemuliaannya Imam Malik. Memang pada faktanya Imam Malik ini jarang sholat tahajud tadi. Karena ya Anda bayangkan pagi, siang, sore, ya sudah lelah lah. Pagi harinya harus ngajar lagi, ya. Dan bukan amalan andalannya Imam Malik. Sampai akhirnya Imam Malik membaca surat itu, kemudian beliau berkirim surat, membalas surat kawannya ini. Apa jawabannya Imam Malik? Imam Malik bilang begini, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi potensi amalan seorang hamba sebagaimana Allah rata membagi rizki untuk seorang hamba, untuk setiap hamba. Jadi cara Allah membagi potensi amalan itu seperti cara Allah membagi rizki. Anda tahu Kartosuro di makam haji ke sana itu, ke barat, kanan jalan itu kan orang jualan bebek goreng itu kan jejer-jejer, laku semua hadirin, tidak ada yang gak laku. Artinya apa? Allah bagi rizki itu merata. Ya, ada yang suka sambelnya pedes, ada yang suka di sini itu kalau beli nasinya banyak. Di sana itu ada bonus kerupuknya, yang di sini itu kremesnya enak, macam-macam. Ada yang goreng kering, ada yang berminyak, masya Allah. Allah bagi rizki itu secara rata. Pun sama ketika Allah membagi amalan. Allah bagi amalan kita ini potensinya sama rata hadirin. Kemudian apa kata Imam Malik kepada temannya ini, wahai kawanku, ya, semoga kata beliau, semoga amalan sederhanaku mengajari ilmu ini mengejar ketertinggalanku dari mulianya orang yang bisa sholat malam. Masya Allah, ya. Jadi mungkin potensi amalan kita itu tidak seperti kawan kita gitu maksud saya. Makanya tadi ketika beramal itu jangan gerambiang. Coba lihat apa potensi kita, kemudian jadikan itu amalan andalan. Jika Anda bisa istiqomah zikir pagi dan sore, jadikan itu amalan andalan. Bukankah banyak para sahabat yang masuk surga karena amalan andalannya? Bilal bin Rabah itu masuk surga, terompahnya sudah kedengaran di surga gara-gara amalan andalan apa? Setiap kali hadas beliau wudu, setiap kali wudu beliau sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, itu loh yang membuat terompahmu sudah kedengaran di surga padahal kamu masih di sini, kata Rasulullah. Ummu Mihjan, sahabiah mulia yang setiap hari datang ke Masjid Nabawi, bersihin Masjid Nabawi, kalau ada kerikil-kerikil keras diambil, ada daun-daun jatuh dikumpulkan, dibuang. Suatu hari Rasulullah datang ke Masjid Nabawi, nggak ketemu sama Ummu Mihjan. Tanya kepada para sahabat, mana Ummu Mihjan yang biasanya bersih-bersih masjid? Kemarin beliau meninggal ya Rasulullah. Rasulullah kaget, loh kok nggak ngasih kabar saya? Kami pikir ya nanti mengganggu urusan negaramu ya Rasulullah, kami tidak ngabarkan. Nah para sahabat juga tidak ingin merepotkan Rasulullah. Kedua, ya Ummu Mihjan orang biasa, bukan tokoh, bukan orang penting, mungkin begitu pikir sahabat. Apa kata Rasulullah? Antar aku ke makamnya. Diantar ke makamnya Ummu Mihjan, Rasulullah sholat di situ, sholat jenazah. Ya, nah ini salah satu dalil bolehnya kita sholat jenazah di kuburan. Ya, ketika kita terlambat atau jenazah sudah dimakamkan. Ya, Rasulullah sholat, kemudian Rasulullah mendoakan agar Ummu Mihjan jadi ahlul jannah. Doanya Rasulullah mustajab tidak kira-kira? Mustajab. Syafaat langsung dari Rasulullah. Gara-gara amalan andalannya apa? Bersih-bersih masjid. Sederhana dia. Ada seorang sahabat, Rasulullah ngisi begini, ngisi kajian begini. Terus Rasulullah bilang gini, nanti yang lewat pintu ini, sebentar lagi yang lewat pintu ini adalah ahlul jannah. Sahabat dah nunggu-nunggu nih siapa yang lewat. Ada lewat sahabat low profile hadirin, tidak terlalu dikenal. Nenteng sendal habis wudu, dilihatin sama sahabat. Tidak banyak yang kenal. Hari kedua gitu lagi, nanti yang lewat pintu ini ahlul jannah. Orang yang sama hadirin. Hari ketiga begitu lagi Rasulullah. Sampai 3 hari berturut-turut orang yang sama yang muncul. Sahabat biasa, low profile, tidak dikenal orang. Ya, al-atqiyaul akhfiya kata para ulama. Banyak orang-orang yang dicintai Allah itu sepi namanya di bumi, tapi ramai, viral namanya di langit. Ya, jadi hati-hati ya sama orang yang tidak dikenal itu kadang-kadang.
Jangan sok-sok anak ini followernya sedikit ini Ustaz. Ya, ini akun abal-abal Ustaz. Belum tentu loh hadirin. Ya, kadang-kadang ini dia mungkin tidak dikenal sama kita, tetap hargai semua orang hadirin. Bisa jadi dia orang yang sangat dicintai Allah. Seperti sahabat ini. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru bin Al-As, putranya Amru bin As. Penasaran kan, ini sahabat ini kok 3 kali berturut-turut Rasulullah bicarain dia ahlul jannah, penghuni surga. Akhirnya dikuntit tadi. Penasaran kan sahabat Abdullah ini. Akhirnya sahabat ini masuk ke rumah dia. Oh, ternyata rumahnya ini. Akhirnya karena dia penasaran kan, tidak bisa mengakses apa kegiatan sahabat ini kok sampai Rasulullah ya mengatakan dia ahlul jannah. Akhirnya sahabat Abdullah ini pura-pura ketuk pintu. Tok, assalamualaikum. Dibukakan sama sahabat ini. Akhi, saudaraku, saya ini dari rumah. Saya sahabat Rasulullah. Ya, kamu pasti pernah ketemu saya di masjid. Saya ini lagi punya masalah sama keluarga. Boleh nggak malam ini saya nginep di rumah? Oh, betul, silahkan. Orangnya ramah dia. Silahkan masuk. Akhirnya disiapkan tempat. Dia malam itu tidur di rumahnya sahabat yang dibicarakan Rasulullah ini. Tidur, pura-pura tidur ngamati sahabat ini. Apa ini amalannya, ritualnya apa ini, tirakatnya apa ini, gitu ya. Dilihat biasa aja. Jam 8 tidur, saya juga tidur. Tengah malam, ya namanya sahabat kan, sholat malam ya sekedar sholat malam, tidak ada yang istimewa. Sampai pagi, sarapan, aktivitas seharian itu tidak ada yang istimewa, biasa saja. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr ini tidak sabar, akhirnya dia buka-bukaan sama sahabat ini. Ya, wahai sahabatku, saya ini mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya itu tidak punya masalah sama keluarga. Saya cuma bermasalah dengan pikiran saya sendiri. Jadi gini ceritanya. Kamu pas masuk Masjid Nabawi itu, sebelumnya kamu dibicarakan Rasulullah, dan itu 3 kali berturut-turut. Kata Rasulullah, kamu ini ahlul jannah. Ya. Amalan andalanmu apa? Kata Abdullah bin Amr bin As. Sama sahabat ini Masya Allah, dia tawaduk sekali. Dia nggak mengatakan ini itu enggak. Dia katakan, loh, amalanku ya begini-begini saja, kamu kan lihat sendiri. Enggak, mesti kamu punya amalan andalan. Coba pikirkan, apa amalan andalanmu? Sahabat Abdullah ini sangat antusias, ingin tahu ini amalan andalannya apa. Sampai akhirnya sahabat ini bilang gini, amalanku tidak seistimewa sahabat yang lain, biasa saja. Hanya saja aku membiasakan satu amalan sebelum aku tidur. Apa? Ya, sebelum aku tidur aku membiasakan diri untuk memaafkan semua orang yang melakukan kesalahan dalam hidupku di hari itu. Berarti amalan andalannya apa? Maafkan orang. As-sabru was-samahah. Sabar dan berlapang dada, gampang maafkan orang. Ya, ada orang kan yang gampang maafkan kan, gampang memberi uzur. Tidak apa-apa, jadikan itu amalan andalan. Setiap kita ini punya amalan andalan sendiri. Ya. Ala kulli hal hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Mari kita jadikan ini sebagai jalan bahagia kita. Beramal sholih. Ya, kegelisahannya amalan sholih. Ini jalan pertama hadirin. Ya, jalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Ya. Mari kita pilih amalan kita sesuai dengan potensi kita masing-masing. Semoga mungkin sederhana di mata orang, tapi mungkin itu sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kita kerjakan secara ikhlas. Ini dulu hadirin dimuliakan Allah dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Alamat bahagia yang pertama, amalan salih sebagai kekasih. Barakallahu fikum. Saya kembalikan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.